Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji, perkenalkan nama saya Yosef Wahyu Sundiwa, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, akan mengadakan uji kinerja praktek pembelajaran. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul dalam kegiatan pembelajaran. Kabar kalian gimana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, oke, jadi masih bersemangat ya dalam pembelajaran hari ini? Masih bersemangat, harus bersemangat. Siap ya? Jadi sebelum kita belajar, kalian periksa dulu kebersihan di sekitar kalian untuk kenyamanan kita dalam pembelajaran. Mungkin ada sampah apa-apa saja yang kira-kira mengganggu, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Sudah? Tidak ada ya? Tidak. Nah, kita lanjutkan. Ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa disuruhkan. Baik, Bapak absen dulu. Aik Fatifah, Hadir. Arif Prayuda, tapi ada ya? Izin, ada ya Bapak. Abdul Rahman, Ya Pak. Ahmad, kenapa Ahmad? Gak ada keterangan. Kepada Hilda, Hadir. Pandu, Hadir. Penny, Hadir. Salma, Hadir. Ridwan, Hadir. satu lagi Rafli sakit ya, kata merah juga. Oke, berarti yang hadir 6 orang. Izin 1, Alfa 1, Saku 2. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang basis data ya, dari segi pengertian maupun dari segi manfaatnya apa dalam basis data tersebut. Nah, untuk pembelajaran sekarang kita akan mempelajari tentang hubungan antar entitas, diagram hubungan antar entitas atau ERD. Nah, ERD ini akan sangat berguna sekali ketika kita nantinya dalam pembuatan basis data. Nah, jadi untuk hari ini sebelum kita masuk ke materinya, di sini Bapak terangkan dulu apa yang ingin dicapai dari materi hubungan antar entitas tersebut. Nah, ini kompetensi dasarnya, kalian bisa lihat, kemudian ini adalah indikator pencapaian kompetensinya yang harus kalian capai, yaitu kalian harus mengerti ini ya, simbol, dan sebagainya. Nah, sedangkan ini adalah tujuan pembelajarannya. Ada 6 tujuan. Jadi di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama ini, setelah mengamati tayangan PowerPoint, ini ya yang Bapak tayangkan di sini tentang ERD, kalian atau peserta didik kalian dapat menjelaskan tentang diagram dan simbol-simbol entitas dengan baik dan benar.
yang kedua, ini nama ya, setelah mengamati tayangan di PowerPoint tentang ERD, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi kardinalitas hubungan antar entitas dengan benar. Nah, selanjutnya setelah mengamati dan berdiskusi, kalian dapat menerapkan derajat kardinalitas dengan baik dan teliti. Kemudian selanjutnya, melalui pengamatan dan diskusi, kalian harus dapat membuat ERD menggunakan software aplikasi dengan baik, teliti dan bertanggung jawab. Nah, di sini membuat ERD-nya menggunakan software aplikasi. Mungkin kalian nanti kan sekalian presentasi ya. Jadi software aplikasi yang kita gunakannya adalah PowerPoint. Dan yang kelima, kalian dapat menerapkan ERD dalam membuat basis data sederhana ya dengan baik, teliti dan bertanggung jawab. Nah, terakhir, kalian harus bisa membuat laporan tentang penerapan ERD dalam pembuatan basis data dengan baik, teliti, berani dan bertanggung jawab. Di sini kenapa ada poin berani? Karena kalian harus mempresentasikannya di depan kelas ya. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Sebelum masuk ke materi intinya, Bapak tanya dulu nih, materi sebelumnya kan tentang basis data. Sebetulnya apa sih basis data itu? Coba ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, Pak ini. Silakan. Basis data adalah himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasikan sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Ya, betul ya jawabannya. Jadi basis data itu kumpulan data yang terkumpul dan serta diorganisir secara benar ya. Jadi penyimpanan datanya tidak acak atau tidak asal. Jadi harus terorganisir dengan benar agar ketika kita memerlukan kita bisa mengambilnya secara cepat dan benar. Kemudian, nah itu untuk jawaban ini betul. Sekarang coba pertanyaan yang kedua. Apa sih yang dimaksud dengan tabel? Pandu, silakan. Pengertian tabel adalah kumpulan data nilai yang diorganisasikan ke dalam baris, rekor, dan kolom file. Masing-masing kolom memiliki nama yang spesifik dan unik. Oke, betul ya. Jadi kumpulan datanya sudah dimasukkan ke dalam rekor ya, atau field. Field itu kalau bahasa Indonesianya kolom ya. Kalau kalian belajar Excel pasti sudah mengerti lah apa yang dimaksud dengan kolom ya, yang ke bawah ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan rekor atau baris ke pinggir, itu isinya data. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih dari Bapak. Kalau kita perhatikan di sekeliling kita nih, di kelas ini, di lab ini, yang dimaksud dengan kita analogikan ya basis data dan tabel mana nih? Kalau kita lihat di dalam lab ini apa? Ya, Abdul Rahman. Kalau basis datanya itu contohnya seperti lemari dan tabelnya itu isi lemari. Ya, boleh ya. Jadi basis data itu kalau kita analogikan ke kehidupan nyata adalah lemari ya. Nah, di sini ada 2 lemari. Kemudian tabelnya adalah isi di dalam lemari tersebut. Tuh ada dibagi-bagi ya. Dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4. Itu juga ada 4. Cuma di sini ada contoh yang belum. Soalnya pengorganisasian datanya tidak teratur ya, tidak terorganisir dengan baik. Di sini buku, ini ada bukunya juga beda-beda nih, tidak apa namanya? Ini kan ruangan LPR ya, lab, tetapi ada buku apa ini, buku apa, dan ini juga ada apa? Ini kan teknik. Ya, jadi ini contoh database yang kurang baik. Oke, kita lanjutkan dulu ke materi kita akan kita pelajari kali ini, yaitu mengenai diagram entity relationship diagram. Nah, ERD ini ada komponen-komponennya ya, ada simbol-simbolnya, yaitu untuk yang utama ada 4, sebetulnya banyak ya, tapi ini yang utamanya ada 4, yaitu berupa 1 entitas ini. Kemudian yang kedua atribut, yang ketiga relasi,
link. Ingat ya, ini simbol-simbol ini harus kalian hafalkan atau harus kalian pahami. Untuk entitas pokoknya harus kotak. Jangan sampai kalian membuat entitas tetapi simbolnya bulat gitu ya. Jangan. Jadi jangan terbalik. Entitas itu kotak, atribut bulat, relasi jajaran meja. Untuk link atau garisnya berupa garis. Ini hubungan antar entitas dengan relasi atau dengan atributnya menggunakan garis. Nah ini ya, selanjutnya kita akan mengambil contoh ERD untuk sistem informasi sekolah. Ini ya, sekolah sekian. Nah yang pertama, entitas yang ada di sekolah. Nah, kalian bayangkan, kita kan sekarang ada di sekolah ya. Entitas yang ada di sekolah tersebut biasanya apa saja? Nah ini ya, kita lihat dulu pengertian dari entitas. Nah pengertiannya adalah kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau objek yang dapat dibedakan dengan yang lain di dunia nyata. Itu pengertian dari entitas. Nah kalau di dalam sekolah entitasnya apa saja? Kira-kira menurut kalian apa nih? Coba, entitas adalah objek yang bisa diidentifikasi secara unik di dunia nyata. Di sekolah ada yang namanya apanya nih, satu dulu. Peserta didik, ya, atau kalian. Itu adalah contoh entitas yang ada di sekolah. Coba setelah contoh ini kalian ada gambaran enggak? Yang lainnya entitasnya apa lagi coba? Ya, guru ya. Guru. Nah, ini ya. Guru. Jadi guru juga adalah sebuah entitas di dunia nyata. Ini kan tidak sama kan dengan peserta didik. Jadi secara unik ya, objek yang dapat dibedakan dengan yang lain. Guru dan peserta didik kan beda. Guru yang mengajar, peserta didik yang belajar. Kemudian selanjutnya ada pegawai TU, terus ruangan. Nah ruangan juga sama merupakan sebuah entitas. Terus mata pelajaran ya, siswa kan belajar mata pelajaran, guru mengajar mata pelajaran. Kemudian daftar nilai, peserta didik ujian dapat nilai, kan? Guru memberi nilainya mata pelajaran apa, gitu ya. Nah jurusan juga merupakan sebuah entitas dan lain sebagainya. Ya. Nah dari contoh-contoh ini dapat dipahami di sekolah ini entitasnya. Paham? Ya. Nah kemudian selanjutnya atribut, ya atribut. Kita lihat dulu pengertiannya. Nah ini ya. Atribut adalah kita tentukan dulu dari 3 atribut ini yang menjadi primary key-nya yang mana. Jadi primary key itu adalah atribut yang tidak boleh sama dengan yang lain, isinya tidak boleh sama dengan yang lain. Kita lihat nih, jenis kelamin boleh nggak sama? Boleh ya. Sini kan ada cewek, cowok. Ya, kalau tidak boleh ada yang sama itu cewek, ini cowok, yang ini apa? Nah gitu kan. Kalau tidak boleh ada yang sama. Nah kemudian nama, ini kemungkinan ada yang sama namanya ya, boleh sama. Nah sekarang kita lihat yang NIS, nomor induk siswa. Di antara kalian ada nggak yang NIS-nya sama? Tidak ada ya. Berarti ini adalah yang menjadi primary key. Jadi NIS kita jadikan primary key karena isinya tidak boleh ada yang sama. Kita tandai dengan garis bawah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Entitas peserta didik mempunyai atribut 3. Nah, kita bagi dulu 3, kemudian kita ubah ke dalam bentuk tabel. Nah, ini NIS, nama, dan jenis kelamin. Ini adalah fieldnya seperti tadi yang dijelaskan oleh Pandu ya, field atau kolomnya. Sedangkan ini yang titik-titik ini adalah record atau datanya yang kemungkinan akan diisi ke dalam tabel peserta didik ini.
Jadi nama entitasnya menjadi nama tabel, sedangkan atributnya menjadi field ya. Jadi LKPD untuk kalian kerjakan. Untuk mencari jawabannya kalian boleh browsing di internet menggunakan HP, silakan. Kalau di sini ada yang nyambung, silakan gunakan. Said I got to wake up now. Baby sleeping up this way too long. Time for them to take up now. Soon enough they sing a different song. Dreams will not be easy, it's a necessity. You don't see what we see, you're your wrong enemy. So you gotta wake up now. You've been sleeping for too long, you gotta wake up. Yeah, 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 yeah. So that man with the gun, you gotta know what goes Dikerjakan secara kelompok supaya tidak bagian kelompoknya kita bagi berdasarkan tempat duduk aja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Cuma di sini meskipun kalian kerja secara kelompok, tetap untuk mengisi LKPD ini lihat di petunjuk kegiatan ya, di petunjuk kegiatannya LKPD. Nah, kalian lihat di petunjuk kegiatan, kerjakan secara mandiri dalam kelompok. Jadi kalian isi secara masing-masing meskipun dikerjakan secara kelompok. Kemudian baca materi ajar diagram hubungan antar entitas. Nah ini juga untuk materi ajarnya akan Bapak berikan bukunya. Silakan kalian buka di bab 2. Satu orang satu atau satu kelompok satu? Satu orang satu. Ini satu udah, itu satu udah. Sama belum? Belum ya? Satu lagi. Nah, kalian lihat di bab 2 tentang MLD. Apabila ada permasalahan atau yang belum jelas, silakan tanyakan ke Bapak. Nah, untuk langkah kegiatannya, jadi kalian nanti mengisi di sini ya. Judul atau tema nama database-nya sudah Bapak tentukan di LKPD ini di bagian tugas, lihat. Yaitu yang harus kalian buat ERD-nya adalah adalah perpustakaan. Sebuah sistem perpustakaan. Ya ini ya. Kemudian buat ERD-nya. Jadi perpustakaan tersebut kalian buat ERD-nya. Kalau di sini minimal 3 tabel ya. Yang harus kalian buat 3 entitas atau 3 entitas. Kemudian setelah kalian buat ERD-nya, kalian nanti ubah ke dalam bentuk ini ya. Database-nya perpustakaan, kemudian tambahkan ERD-nya, kalian buat. Ini di boleh kalian tambahkan dulu, kemudian baru setelah kalian tambahkan, kalian buat di aplikasi PowerPoint untuk dipresentasikan. Kemudian lupa salah satu entitas dari ERD tersebut ke dalam bentuk tabel untuk dipresentasikan ya. Tapi kalau yang dikerjakan di sini, misalnya kalian membuat 3 entitas. Nah, di sini tuliskan entitas 1 diubah menjadi tabel apa, nama filenya apa aja, perihalingnya apa gitu ya. Kalau 3 ya kalau di sini 3 juga ditulis ya. Tapi yang dipresentasikan cukup 1 tabel aja. Nah, itu aja. Kemudian untuk simulasi silahkan kalian tulis sendiri di sini nanti akan bernilai apakah itu atau tidak. Ada pertanyaan dulu nanti. Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian profesional untuk menulis buat EM-nya dari perpustakaan tersebut. Ya, waktunya setengah jam. Untuk wifi-nya gunakan yang Empire ya. Setelah namanya Empire. Ya, RPL Empire. Password 1 sampai 8. Nah, kalian isi dulu nama.
nama, jurusan, Oh, gitu. alamat, dan kota. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan IRD perpustakaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ain Latifah. Ini Ridwan Syah. Dan saya Abdurrahman Saleh. dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan Syah. Ada beberapa entitas di sini, ada 3 entitas, 1 anggota, 2 buku, dan 3 benda. Kemudian di sini apabila sudah dibentuk IRD, kemudian ditransformasi ke dalam tabel. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Peggy Handayani dan rekan saya Salma Putri, dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang basis data. Baik, di sini dari hasil pengamatan kami tentang IRD perpustakaan. Jadi perpustakaan mempunyai 3 entitas, yaitu seperti buku, buku anggota dan pinjaman. Untuk kesimpulannya, dalam pembuatan database disarankan membuat IRD terlebih dahulu, karena dengan IRD kita akan lebih memudahkan untuk membuat tabel-tabel yang terdapat dalam database-nya. Oke, sudah, silakan ditutup. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Presentasinya sudah cukup baik dua-duanya. Cuman di sini Bapak perlu memberi bukan menyalahkan ya, tapi mungkin memperbaiki sedikit. Nah, di sini untuk kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2. Presentasinya ini sudah benar. Nah, cuman di sini kalau waktunya sudah mau habis, ini harusnya tadi kita permasalahkan ini apa maksudnya ya. Tapi karena waktunya sudah mau habis, nanti kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya. M itu apa, 1 itu apa, M itu apa, kenapa ini 1, kenapa ini M. Nah, itu harusnya menjadi pertanyaan. Kemudian kesimpulan tidak dibacakan ya untuk kelompok 1 ya tadi. Kemudian dari 2 kelompok ini pada saat menerangkan transformasi ini ya tidak dijelaskan ini itu dari apa ini. Jadi harusnya kalian jelaskan, tadi kan ada anggota nih, ada anggota, entitas anggota, atributnya apa saja. Nah, ini entitas anggota ini menjadi tabel anggota, sedangkan atributnya menjadi kolom tabel. Nah, tidak disebutkan itu. Jadi tahu-tahu kalian menyebutkan ini aja. Anggota nama sama ya, kelompok 2 ataupun kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 1 lupa judul. Betul nggak? Lupa judul. ERD ini tentang ERD perpustakaan. Kemudian tadi dalam penyampaian presentasinya kelompok 1 tadi sama menyebut ini apa? Cabang. Harusnya atribut ya, itu ya. Kemudian sama ya yang lainnya. Ini satu lagi, antara entitas 2 ini dengan entitas yang ini misal halamannya ya terpisah, tidak dihubungkan. Ini hubungannya apa antara petugas dengan 2 entitas yang ada di sini? Nah, tidak ada ya, itu harus diperbaiki nanti. Kalau ini sama, tahu-tahu kalian menerangkan tabelnya jadi seperti ini, tidak disebutkan ini berasal dari entitas mana dan atributnya dari mana ya. Nah, itu yang perlu Bapak garis bawahi dalam presentasi hari ini. Oke, tapi secara umum sudah cukup bagus. Untuk sekarang silakan kalian kumpulkan dulu LKPD-nya. Bisa dilihat. Waktunya masih ada 10 menit untuk evaluasi. Ya, silakan. Belum? 10 menit berarti sampai jam 3.50. Silakan dikerjakan.
Kelompok 1. Terus kamu sayana. Saya adanya. Terus sayana. Sudah. Jadi ini untuk hasil evaluasinya nanti Bapak umumkan di grup ya, di grup PA atau di classroom. Untuk hari ini Bapak kira cukup ya untuk pelajaran hari ini. Cuman Bapak pengen tahu sebelum Bapak tutup, di sini dari awal sampai akhir tadi pembelajaran apa sebetulnya yang telah kalian pelajari? Coba ada yang bisa? Ya silakan Salma. Jadi dalam pembuatan database disarankan membuat IRD terlebih dahulu agar mempermudah kita untuk membuat tabel-tabel dalam database-nya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Tepuk tangan dulu untuk Salma. Jawab pertanyaannya. Jadi betul ya. Jadi IRD itu adalah merupakan langkah awal. Jadi langkah awal kita dalam membuat sebuah database. Jadi ketika kita membuat IRD, ini kan kita menentukan entitas dan atribut yang terlibat ya. Nah ini setelah kita menentukan ini, kita dengan mudah dapat mentransformasikannya ke dalam bentuk tabel. Jadi nantinya akan gampang dalam membuat basis datanya. Basis datanya akan lebih terstruktur dan rapi dalam pembuatannya. Oke, untuk hari ini itu saja, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan memasuki bab 3 yaitu teknik normalisasi basis data ya. Berarti itu untuk minggu depan. Bapak harapkan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita pulang silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.